Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita kita bersekutu di gereja ini untuk mensyukuri kasih karunia Allah yang besar, yang mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Untuk itu kami menyampaikan, selamat hari Natal saudaraku, mari bersukacita sebab juru selamat kita sudah datang. Yesus juru selamat telah lahir bagi kita. Kita saling menyapa dan bersalaman dengan sesama di samping kita sambil mengatakan, Immanuel telah lahir juru selamat kita. Immanuel telah lahir juru selamat kita. Kami persilakan untuk duduk. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita kita sempurna. Kita bernyanyi, hai umat Kristen pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh kasih terhadap kami orang yang hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang besar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Soraklah Raja-Mu, sambutlah, beri hatimu kepadanya. Bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12c. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Terus
Pada ibadah Natal ini, marilah kita bercermin pada kasih Tuhan yang besar kepada kita. Melalui kelahirannya ke dunia ini, sekaligus merenungkan apakah perbuatan kita seirama dengan kasih dan pengorbanannya. Sepatutnya kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah datang ke dunia untuk melawat kami umat-Mu. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaanmu dalam hidup kami ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Engkau datang ke dunia, berkorban untuk kami, memberikan teladan, supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi sering sekali hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan memperhatikan keberadaan sesama kami. Baharuilah hati kami, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jangan
Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah Natal ini, tertulis dalam Mazmur 148 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang yang benderang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra dalam. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan yang pertama. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah Pesta Natal yang pertama dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kiranya kita tetap mengikutinya dengan baik dan tertib. Yang kedua, besok hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 kita akan berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan ibadah Natal yang kedua, masuk pukul 10 WIB. Yang ketiga, hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 kita akan melaksanakan kebaktian akhir tahun, peribadahan masuk pukul 18 WIB, dan kebaktian Minggu pada hari itu juga dilaksanakan seperti biasa, yaitu pukul 7.30 WIB berbahasa Batak dan pukul 10.30 WIB berbahasa Indonesia. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita kembali bernyanyi. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Malam itu kelihatan bintang indah cemerlang, menyinari kegelapan di hati yang kelam. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Natal kita pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya membacakannya untuk kita semuanya
Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pesta Natal yang pertama hari ini, semakin sempurnalah sukacita kita pada saat ini, karena telah nyata bagi kita bahwa Tuhan melawat umat-Nya dalam segala kehidupan kita. Allah telah melawat umat-Nya melalui Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Dan itulah sukacita kita pada perayaan Natal pada saat ini. Dan itulah kebesaran Natal yang kita rayakan sepanjang tahun. Ketika firman itu menjadi daging, di sanalah Allah melawat umat-Nya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mungkin firman bisa menjadi daging? Tapi itu adalah keajaiban Allah. Firman menjadi daging di dalam Yesus Kristus, dan itulah sebagai wujud bagaimana Allah melawat umat-Nya. Bahkan karena kebesaran Natal Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita HKBP kita merayakannya 2 hari, tanggal 25 dan tanggal 26. Sukacita yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang mau kita lihat dalam perayaan Natal kita pada saat ini. Yang pertama adalah melalui firman ini Allah datang melawat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam nats ini kita melihat bahwa Allah pertama sekali datang ketika Yesus lahir adalah kepada para gembala. Yesus datang pertama sekali kepada para gembala melalui malaikat-malaikatnya.
Mengapa kepada para gembala, Bapak Ibu Saudara-saudara? Para gembala yang di daerah Palestina pada saat itu, yang dipandang sebagai kelas rendah, yang dipandang sebagai kelas yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat, kelas yang tidak dapat menjadi saksi di pengadilan, tetapi kepada mereka lah Tuhan hadir. Kepada mereka lah yang pertama sekali Allah menyatakan bahwa Ia melawat umatnya melalui para gembala, bukan ke istana, bukan ke sinagoge, bukan kepada keramaian daripada dunia ini, tetapi kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada kaum marginal, kepada tempat-tempat yang sunyi, yang jauh dari hiruk pikuk dunia ini. Itu yang Allah nyatakan. Allah memulihkan harkat dan martabat para gembala yang dipandang selama ini sangat rendah dan sangat hina di tengah-tengah masyarakat. Sama seperti khotbah kita pada malam perayaan Natal tadi semalam. Yusuf dan Maria bukanlah dari kaum bangsawan. Mereka adalah masyarakat kecil. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang mungkin orang memandang dia sangat rendah. Tapi Tuhan memakai orang biasa. Tapi Tuhan mengangkat orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa, menjadi alat Tuhan menyatakan karya keselamatan Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun para gembala dianggap rendah, dipandang rendah, tapi bagi Tuhan mereka sangat berharga. Orang yang dianggap hina dan rendah ternyata memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang di istana. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena gembala harus berjaga. Ketika orang tidur, mereka harus bekerja menjaga kawanan gembalaannya. Mereka tidak tertidur, orang tertidur, mereka tidak tertidur menjaga kawanan gembalaannya. Tanggung jawab yang sangat luar biasa. Bahkan ketika mungkin ada satu ekor gembalaannya, dombanya yang hilang, para gembala itu tidak bisa menyampaikan kabar berita buruk itu, bahwa gembalanya, dombanya hilang kepada tuannya. Tapi mereka harus membawa saksi. Kalau itu diterkam binatang buas, dia harus berikan bukti. Ambil itu dari mulut binatang buas itu sebagai bukti kepada tuannya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, gembala bertaruh nyawa. Makanya dalam Mazmur 23, Allah itu digambarkan sebagai gembala yang baik. Karena sungguh-sungguh luar biasa seorang gembala di daerah Palestina sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Itulah yang dinyatakan, yaitu yang dipandang rendah oleh dunia ini, tapi sungguh memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau kita lihat tadi pernyataan Allah, dia melawat umatnya. Allah juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah hadir dalam setiap pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tidak hanya hadir pada ibadah di gereja ini. Allah tidak hanya hadir ketika kita mengikuti ibadah pertanyaan atau ibadah PA atau ibadah sermon. Tapi Allah hadir dalam seluruh lini kehidupanmu. Dia hadir dalam pekerjaanmu. Sama seperti gembala itu, Allah menjumpai mereka. Allah datang kepada mereka memberitakan kabar baik. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah itu hadir dalam hidupmu, dalam kesusahanmu, dalam penderitaanmu, dalam pergumulanmu, dalam sakit penyakit yang engkau alami pada saat ini, bahkan dalam kemiskinanmu, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Allah hadir dalam pekerjaanmu Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi profesi kita, Dia senantiasa hadir. Maka takutlah akan Tuhan. Karena setiap apa yang kita perbuat, Allah ada di sana. Dia hadir di sana. Dia melihat segala apa yang kita perbuat dan segala apa yang kita lakukan. Jikalau kita pada saat ini sedang dalam keadaan kesedihan, Allah tahu dan Allah melihat itu semua. Allah hadir dalam kehidupan, dalam kesedihan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan sebelum kita mengatakan kesedihan itu, Allah tahu apa yang terselip di dalam hatimu dan pikiranmu. Seperti yang dikatakan dalam khotbah malam Natal semalam, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia melawat umatnya dimanapun kita berada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan. Inilah sukacita kita yang pertama melalui pesta Natal kita. Hari ini kita diingatkan bahwa Allah melawat umatnya. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita bahwa Natal itu, kelahiran Yesus Kristus, merupakan perjumpaan dengan juru selamat. Pertanyaan kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita sekarang sudah berjumpa dengan Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu itu? Apakah kita sudah berjumpa, bertemu dengan juru selamat itu pada saat ini? Jangan kita hadir pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita membawa tangan yang kosong. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika para gembala itu mendengar berita kelahiran Yesus itu, mereka bergegas ke Bethlehem. Itu dikatakan pada ayat 15 tadi. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Yerusalem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Melalui pesta Natal hari ini,
Tuhan tidak hanya datang menjumpai kita. Tuhan tidak hanya datang melawat kita, tapi bagaimana kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita datang kepadanya, bergegas ke Betlehem. Kita dapat menyaksikan, yaitu juru selamat yang telah datang ke dunia ini. Kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudara melihat itu. Kita diajak untuk berjumpa dengan juru selamat itu pada saat ini. Bahkan juga kita diajak untuk mengarahkan, mengajak saudara-saudara kita. Itu dikatakan tadi pada ayat 15. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang hadir di sini adalah ingin berjumpa dengan Yesus itu. Berjumpa dengan juru selamat itu. Kita memanggil, kita mengarahkan, kita mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, sehingga kita bisa duduk bersama di sini. Kalau di bahasa Batak Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan marsi beta-betaan, beta taida. Ayo kita lihat, mari kita lihat. Jangan hanya kita yang berjumpa dengan Tuhan, tapi juga orang lain harus berjumpa. Melalui kita arahkan saudara-saudara kita untuk berjumpa dengan juru selamat itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara ya sering dalam pergumulan kita, mungkin ada saudara kita yang susah diajak. Ya, ayo kita berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kita. Sangat sulit mungkin ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita buat frekuensi kehadiran di tengah-tengah gereja kita ini, siapa yang lebih banyak hadir? Siapa yang lebih banyak hadir Bapak Ibu Saudara-saudara? Kaum perempuan. Di gereja, di Partangyangan Banjar. Kalau mungkin ada acara-acara, misalnya ada jemaat kita yang sakit mungkin dari Banjar, katakanlah dulu Banjar Pargodungan. Ayo kita melihat, menjenguk saudara kita yang sedang sakit itu. Siapakah yang pergi ke sana? Para perempuan juga yang pergi menjenguk saudaranya itu. Kalau mungkin kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara di pesta-pesta orang Batak, siapa yang banyak hadir di sana? Kaum perempuan juga yang banyak hadir di sana. Seandainya kaum Bapak ini, di kita orang Batak, perempuan itu bisa menjadi parsinabung, barangkali kaum Bapak itu tidak datang lagi ke pesta ya. Tapi karena perempuan tidak bisa menjadi raja hata, ya parsinabung, akhirnya kaum Bapak masih hadir di sana. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kemanakah yang lainnya? Marsi beta-betaan. Ay maul doi nang padita, do mah. Ay subuhi marsi bocenga tuban wagijang. Betul. Tapi kita harus mengarahkan. Kita harus memberitakan berita sukacita itu. Kita harus menyaksikan itu. Apa yang kita lihat, kebenaran apa yang kita lihat harus kita nyatakan. Beta, mari kita saksikan. Mari kita berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat tersebut. Jangan kita lalap, tahu lalap, terlena, terbuai, sibuk dengan pekerjaan kita.
Lihatlah para gembala itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejenak mereka meninggalkan pekerjaannya, walaupun itu adalah sebagai penghasilan mereka. Tapi mereka tidak merasa rugi. Tapi mereka tidak merasa menjadi miskin ketika mereka meninggalkan pekerjaannya sesat untuk pergi ke Bethlehem menyaksikan Yesus yang lahir itu. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak sedikit pun memberikan kerugian kepada kita. Rugi nai awinang padita. Acugari hubuka tokoku naking kiosu 3-3ku sudah laku sekian. Beberapa jam aku di sini, seandainya aku buka tadi, ya jualanku sudah banyak pembeli. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tidak pernah salah memberi rezeki. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Sehingga dia mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Tapi bukan keinginan ya. Tapi bukan keinginan. Berbeda kebutuhan dengan keinginan. Barangkali kalau keinginan kita, Tuhan tidak akan pernah bisa memenuhi semuanya itu. Tapi Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita tinggalkan sejenak rutinitas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita Bapak Ibu Saudara-saudara, memberikan waktu kita untuk berjumpa dengan juru selamat itu dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja ini. Seperti yang saya katakan tadi, jangan kita merasa rugi ya. Tidak ada yang rugi jika kita hidup di dalam Tuhan. Tapi justru kita semakin dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita semakin memperoleh berkat. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat jasmani kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Natal hari ini membangun tekad menjadikan hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dikatakan pada ayat 20 tadi, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, mereka kembali bukan dengan tangan hampa. Ya. Dalam perjumpaannya dia berjumpa dengan bayi Yesus, Maria dan Yusuf itu, tapi hidupnya berubah. Bukan pekerjaan yang berubah ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka gembala itu bukan menjadi seorang pengusaha atau jadi toke, tidak. Mereka tetap dengan profesinya, mereka tetap dengan pekerjaannya. Tapi apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti gembala setelah mereka bertemu, berjumpa dengan Yesus, mereka kembali ke pekerjaannya. Tidak terus-terusan mereka hanya duduk menyaksikan tanpa melakukan apa-apa dalam perjumpaannya dengan Yesus itu. Seperti tadi mereka bergegas tanpa berdalih, tanpa ada kata tunggu dulu. Ayo kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan setelah mereka kembali juga, mereka dalam perjumpaannya itu, ya mereka kembali kepada pekerjaannya. Tapi apa yang kita lihat, yang mereka dapat Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu semangat yang baru, hidup yang baru, hidup yang lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan melalui Natal ini, sama seperti
Allah memberangkatkan para malaikat, para gembala itu, Tuhan juga memberangkatkan kita kembali kepada keseharian kita, kembali kepada hidup kita, kembali kepada pekerjaan kita dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita, supaya semua orang memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti topik kita hari ini dikatakan di sana, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Melalui apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita sebagai orang-orang Kristen ditempatkan di berbagai tempat, di berbagai pekerjaan, di berbagai dunia pekerjaan, instansi pemerintah atau swasta. Kita sebagai alat kesaksian Tuhan di sana. Apapun yang menjadi pekerjaanmu, siapapun engkau, besar atau kecil dipandang orang pekerjaanmu itu, tapi Tuhan memakaimu menjadi alat kesaksian di sana. Kembalilah ke sana dengan kreativitas yang baru, dengan semangat yang lebih tinggi, dan melalui pekerjaan kita, semua orang yang melihat betul doba ibadah halak Kristen. Luar biasa orang Kristen itu, kredibilitasnya, ya, kualitasnya, semangatnya, kreativitasnya. Mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita bekerja dengan semau kita, ya, maka nama Tuhan juga tidak akan dimuliakan di sana, tapi justru nama Tuhan menjadi tercemar. Dia doda halak Kristenon. Bagaimana itu orang Kristen itu? Masa kayak gitu pekerjaannya? Jangan-jangan juga, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, maaf sekali kalau ada misalnya terjadi pencurian, jadi dikatakan kan, siapa itu? Orang Batak katanya. Orang Batak yang identik dengan orang Kristen. Sehingga orang tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi melalui sikap hidup kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Bahkan untuk mengajak orang untuk menerima juru selamat dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan berkenan melawat umat-Mu dengan kedatangan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang Tuhan Allah utus ke tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam perjumpaan kami secara pribadi, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dan kami juga berjumpa dengan Tuhan pada saat ini melalui berita Natal dalam firman-Mu yang mengajak kami Tuhan untuk senantiasa dalam perjumpaan kami itu, kami Engkau bisa pakai menjadi alat kesaksian, menyatakan kebaikan Allah di dalam kehidupan kami melalui segala pekerjaan kami, apa yang kami perbuat Tuhan, supaya semua orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita kami pada hari ini boleh kami bawa ke tengah-tengah keluarga kami, ke tengah-tengah di mana kami bekerja dan melakukan segala aktivitas kami, supaya kami memberitakan kebaikan Tuhan melalui apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan. Kami serahkan juga ibadah kami ini nanti ketika kami Tuhan menerima perjamuan kudus melalui roti dan anggur yang kami percaya sebagai daging dan tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan pengampunan dosa kepada kami. Biarlah itu yang menjadi sumber kekuatan, kesembuhan dalam hidup kami, baik secara jasmani maupun rohani kami, supaya kami boleh meneruskan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 52 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan
Kabar baik sudah sampai ke tengah-tengah kita saat ini. Yesus telah lahir di dunia ini, membawa damai sejahtera ke seluruh umat manusia. Seperti para gembala yang memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, demikian juga kita. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal
selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Pengumuman bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama sekali, sebentar kita rehat sejenak, mungkin hanya 10 menit. Gereja kita menyediakan roti untuk sekedar snack sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus. Karena itu kita duduk di tempat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya roti bisa dibagikan oleh sintua kita dan petugasnya. Yang kedua, kita akan lanjutkan nanti dengan perjamuan kudus.